Pengen jago kayak mereka? Dengerin dong acara yang satu ini, Pentas Kreasi, menghadirkan banyak talenta dari Kepulauan Riau. Sabtu Ahad sambil dengerin Pro 4 jam 8 sampai 10 malam. Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 FM, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Alhamdulillah untuk edisi malam hari ini, saya Syahrudin Aznam bisa bertugas kembali. Kita di program Pentas Kreasi sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan seperti di sosial media yang sudah kita share nih, sahabat budaya, malam hari ini Pentas Kreasi mengangkat tema menggairahkan puisi sejak usia dini. Dan di studio sudah hadir narasumber kita, sudah tak asing lagi kalau untuk warga Tanjung Pinang sekitarnya ya. Ini bersama Pak Heru Untung Laksono dan juga Yumna Zafira Aimi. Assalamualaikum Pak Heru dan juga Yumna, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, jadi sahabat budaya nanti bisa ikut bergabung juga di sosial media kita di Pro 4 Tanjung Pinang, di Facebook dan juga di YouTube channel ya. Bisa komentar di situ sahabat budaya tentang tema kita malam hari ini, menggairahkan puisi sejak usia dini. Dan sahabat budaya bisa bergabung nanti di line telepon kita di 077145055561 atau juga di WhatsApp 08117048 860. Nah, si Yumna ini dari Dewi Studi Center dan Pak Heru juga sebagai Ketua Dewan Kesenian Kota Tanjung Pinang, Pak ya? Iya. Oke, baik Pak. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, mengapa kita akan membahas tentang puisi ini? Apa sih sebenarnya puisi? Mengapa puisi ini harus kita kembangkan dan harus kita gairahkan ke anak usia dini? Iya. Ada satu hal yang paling utama bahwa pewarisan budaya yang paling utama itu di Kepulauan Riau itu adalah budaya penulisan. Ya, kita mendapat itu dari para leluhur kita, yaitu dari dijejaki mulai dari Raja Ali Haji, kemudian dengan berikutnya sampailah ke era yang modern sekarang, yang Melayu modern sekarang ini, bahwa dunia sastra di Kepulauan Riau khususnya Tanjung Pinang itu terus menggeliat, dan walaupun beberapa pelakunya juga tidak terlalu banyak kebelakangan ini, tapi juga ternyata di usia dini juga banyak peminatnya begitu. Banyak yang tertarik ingin berkecimpung di dunia Ya. Puisi ini ya. Ya, karena bagaimanapun puisi ini juga sebenarnya membantu anak-anak untuk melatih percaya diri, kemudian juga melatih mentalnya, kemudian juga kepribadiannya. Ini juga sangat membantu sebenarnya. Jadi ada semangat di dalam dirinya untuk bisa berkreativitas di sana, dan ternyata ya cukup diperhitungkan. Bahkan ada salah satu juga yang kebetulan baru tamat SD ya. Itu juga mereka sudah sampai ke kancah nasional gitu. Masya Allah. Ya, sangat luar biasa begitu, bahwa potensi di Tanjung Pinang ini mudah-mudahan tidak ada habisnya. Tapi mereka juga saya usahakan untuk tidak hanya sekedar sebagai pembaca yang baik, tapi juga mereka harus menjadi penulis yang baik. Karena dari situlah mereka akan lebih mencintai, lebih mendalami sebuah puisi itu apa. Karena puisi itu mewakili jiwa dari si penulisnya sebenarnya. Itu gambaran apa-apa yang ada dituangkan di sana, di tulisannya itu ada sebenarnya luahan perasaan dari si penulisnya. Tidak bisa dibohongi, itu adalah bahasa hati, itu sangat jujur sebenarnya. Jujur, puisi itu jujur ya. Sangat jujur. Kenapa tertarik ingin mengembangkan literasi puisi ini kepada anak yang lebih di usia dini seperti ini, seperti Yumna ini? Ya.
karena kita tadi melihat ada banyak potensi di sana. Jadi kita ini kurang tahu juga ya, mungkin kita ada semacam, kalau di kalangan kami penulis di atau penyair di Tanjung Pinang itu ada semacam kutukan 20 tahunan gitu. Apa maksudnya itu, Pak? Jadi generasi antar generasi itu peralihannya itu antara generasi yang kita bilang itu Pak Rida Kaliamsi, Sutadi Kasumbahari ke generasi kami itu 20 tahunan. Ya, kemudian dari generasi kami ke yang muda juga itu juga rentangnya 20 tahunan. 20 tahunan juga. Nah, nanti yang adik-adik kami yang itu juga naga-naganya juga akan ada rentang 20 tahunan. Jadi kami ada mendapatkan ini semacam ada kutukan gitu. Jadi kami istilahnya ingin gitulah ya. Istilahnya begitu. Jadi kami ingin memangkas itu semua. Bahwa jangan itu menjadi sebuah ini, kita mencoba dari yang ini generasinya itu tidak terputus gitu. Tidak harus terus jauh. saja ada, terus mengalir gitu ya. Jangan sampai putus sampai rentangnya 20 tahun baru muncul lagi. Itu sangat ironis gitu deh. Sebagai dari bumi ini negeri disebut negeri kata-kata, tetapi regenerasinya itu sangat lambat, itu akhirnya itu yang jadi perhatian dari pelaku seni termasuk Pak juga ya. Iya, dengan teman-teman semua mengharapkan itu. Bagaimana kita juga mencari jalan untuk memangkas era yang periode yang 20 tahunan gitu ya. Kita ingin lebih cepat gitu, mereka muncul gitu. Dan ternyata adik-adik kita untuk menulis juga sangat luar biasa. Inilah hasilnya ya. Iya. Luar biasa. Jadi ketika mereka dicoba dari keseharian gitu, jadi saya coba mengajar mereka, tulislah apa yang ada di keseharianmu, apa yang kamu lihat. Misalnya apa kegiatan ibu kamu di dapur, bisa jadi puisi ya? Jadi sebuah puisi gitu. Apapun semua sebenarnya itu bisa dijadikan puisi. Karena juga satu, bahwa puisi itu ada juga pencatat sejarah dan kejadian yang paling baik. Nah, itu dia. Itu yang banyak tertulis itu hampir semua penulis itu selalu mencatat sebuah peristiwa itu, dan itu menjadi catatan sejarah. Semua ditulis di sana. Karena penyair itu memang sebenarnya saksi sejarah begitu. Saksi sejarah dan saksi kejadian. Jadi itu sangat luar biasa. Disitulah akan bisa kita lihat apa yang terjadi di masa silam lewat puisi itu ya. Dan juga seperti ada pepatah Latin juga mengatakan verba valent scripta manent. Kata-kata itu mudah hilang, tulisan itu abadi. Nah itu. Menarik. Jadi usia ini penulis ini usia karyanya itu jauh lebih panjang dari usia si penulis. Ya. Betul. Karyanya lebih panjang usianya. As longa vita brevis. Ada istilah itu, ada umur itu pendek, seni itu panjang. Ya, contohnya saja Khairil Anwar itu meninggal di tahun 1949, tapi sampai hari ini karyanya juga masih bisa didengarkan, menggema gitu. Walaupun si penulisnya tidak ada, tapi karyanya itu tetap hidup, tetap dibaca, tetap dinikmati, bisa dinikmati. Dan itu banyak peristiwa di dalamnya itu juga yang ditulis di sana, dan akhirnya kita tahu peristiwa pada masa itu seperti ini gitu. Oke, Yumna, bagaimana Yumna nih bisa tertarik nih dengan dunia penulisan puisi, Yumna? Usia udah berapa nih? Usia Afi 11 tahun. 11 tahun. Berarti panggilannya Afi ya? Iya. Jadi abang panggil Afi aja ya. Yumna Zafira Aimi. Nah, jadi panggilannya Afi. Mengapa Afi tertarik dengan puisi? Sejak kapan gitu? Sejak tahun lalu, karena kata-katanya itu indah dan menyentuh hati. Di saat siapa yang membaca, atau mungkin Afi mendengar orang membaca puisi, atau bagaimana? Afi saat itu disuruh membuat puisi dari sekolah dan dibacakan, lalu mengirimnya ke bu guru, lalu Afi tertarik pada puisi. Tertarik pada puisi, jadi mendalami puisi. Ya. Jadi udah setahun terakhir ini udah pokoknya mendalami puisi gitu ya. Ya. Jadi ikutlah dengan tuk guru kita, Tuk Heru ya. Jadi selama belajar dalam setahun ini, apa yang Afi dapatkan dari ajaran dari guru tentang puisi ini? Afi dapat juara di berbagai perlombaan. Nah, hasilnya itu ya. Iya. Jadi Afi ingin sekali malam ini bacakan puisi berapa? Satu. Satu ya. Itu karya Afi.
Karya Sutarji Kalzumbak. Nah, itu dia puisi yang kita tunggu ya, luar biasa. Bagaimana seorang anak kecil nih sahabat budaya di usia dini dia bisa menghayati sebuah karya dan menikmati sebuah karya dan juga mempraktekkan karya itu untuk dibaca. Bagaimana sebaiknya membaca puisi. Nanti kita akan dengarkan sahabat budaya ya. Si Afi akan baca puisinya. Nah, nanti macam mana nak baca puisi? Nak berdiri atau nak duduk saja? Berdiri. Berdiri nanti ya. Oke. Kalau untuk malam hari ini barangkali Afi ingin menyapa teman-teman yang sama dengan Afi di Dewi Studi Center. Siapa aja itu teman-teman Afi? Teman-temannya ada Kaila, Aura, Nurul Khotimah, sama Anin. Nurul Khotimah, kok sama nama penyiar Pro 4? Kak Nurul ada nih. Nama pembaca puisinya juga yang di Dewi Studi Center, Nurul Khotimah, sama mirip namanya Kak Nurul Khotimah. Nanti mungkin bareng Kak Nurul lah nanti ya di acara pentas kreasi. Nah, si Afi dalam beberapa waktu sudah ikut beberapa lomba dan juga menjadi juara nih. Kenapa tertarik dengan puisi ini? Selain kata-katanya indah atau juga membaca juga penuh penghayatan, kenapa sih puisi? Karena puisi itu juga menambah ilmu dan wawasan tentang ilmu pengetahuan yang di masa-masa dulu. Itu menyenangkan gitu. Jadi ibarat seperti membaca sejarah gitu ya? Iya. Lewat puisi dengan kata-kata yang indah gitu ya? Lebih menyentuh hati sepertinya ya? Iya. Mantap. Bisa menghayati dan juga bisa menikmati karya orang-orang terdahulu, juga jadi sejarah gitu Pak ya? Iya. Nah, nanti kita akan lanjut lagi nih sahabat budaya. Jadi Anda bisa lihat kita di Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Di sini ada adik kita Yumna Zafira Aimi atau panggilannya Afi, dan juga ada Pak Heru Untung Laksono. Beliau adalah Ketua Dewan Kesenian Kota Tanjung Pinang. Nanti kita akan lanjut di acara pentas kreasi untuk malam hari ini. Tetap di Pro 4 FM, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Banyak orang bilang menulis sastra adalah menulis yang galau-galau. Padahal tidak. Menulis karya sastra adalah menulis catatan yang bertenaga, menggerakkan, dan menghidupkan. Pastikan Anda selalu mendengarkan Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Saya Fatih Muftih, penulis buku Mengapa Mario Menghidupkan Raja Ali Haji. Assalamualaikum cek-cek tuan-tuan sahabat bedelau. Salam bedelau, jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe, like, dan komentar. Share juga kalau boleh ya. Jangan tidak pula wak.